Pada tanggal 30, Taiwan mencetak rekor baru COVID-19 dengan penambahan 24 kasus impor, 2 diantaranya dari Amerika, 1 dari Inggris, dan 1 dari Filipina yang pulang ke Taiwan. Sisanya 20 orang PMI. Selain seorang PMI yang sakit tenggorokan, 19 orang lainnya tidak menunjukkan gejala hingga saat ini. Menghadapi penambahan kasus dari PMI akhir-akhir ini, CCC melakukan pemeriksaan secara masif terhadap PMI yang berada di karantina terpusatkan. Hasil dari 29 hingga 30 November menunjukkan 23 orang positif dan sisanya negatif. CCC juga menyatakan bahwa berkenaan dengan memanasnya pandemi di Indonesia dan kasus PMI positif yang terus bertambah, maka pemasukan PMI ke Taiwan akan dihentikan selama 2 minggu dari 4 hingga 17 Desember. Pengurangan setengah dari jumlah pemasukan PMI setelah 18 Desember juga ditentukan berdasarkan kondisi pandemi setempat. Selain itu, CCC juga mengumumkan PMI yang masuk ke Taiwan harus dikarantina terpusatkan per 20 November dan menghentikan pemasukan PMI dari 8 perusahaan agensi. Tindakan ini tujuan untuk memperkuat pencegahan pandemi perbatasan. 12月4号起至17号，将暂停引进印尼籍移工入境来台2周，暂缓2周，然后再看当地的疫情，再评估是否对12月18号起，减半原印尼籍移工每周入境的人数。 Selain itu, setelah berlakunya protokol kesehatan baru per 1 Desember, setiap pendatang harus merampilkan surat keterangan negatif. CCC akan mencari indikasi pemalsuan dari dokumen yang ada dan meminta masyarakat untuk mengadukan kasus. Warga negara Taiwan yang positif di luar negeri harus mengikuti peraturan karantina setempat. Bagi penderita parah, juga bisa mengajukan permintaan pesawat khusus ke CECC untuk dipulangkan ke Taiwan. Dari lampu indikator di depan toilet MRT Taipei akan terlihat jelas bahwa jika lampu hijau menyala berarti toilet sedang kosong dan jika lampu merah berarti toilet sedang digunakan. Dengan memasang pembatas waktu, jika pengguna berada di toilet lebih dari 15 menit akan ada petugas yang datang untuk periksa dan alarm akan berbunyi jika lebih dari 30 menit. Toilet MRT Taipei telah uji coba pemasangan batas waktu sejak tahun 2011. Saat ini, semua atau sebagian toilet umum di 54 dari 131 stasiun MRT telah dipasang alat pembatas waktu. Jika berada di toilet lebih dari 30 menit, alarm akan berbunyi dan petugas akan datang untuk membantu dan memastikan keselamatan pengguna toilet. Namun, kelompok difabel berpendapat bahwa waktu yang diperlukan mereka untuk ke toilet lebih banyak dan seringkali lebih dari 15 menit. Alarm yang berbunyi mungkin akan membuat mereka panik dan stres. 我们要脱裤子、穿裤子都花很长的时间。我有一次连续被下2次。如果可以的话，你用对讲机的方式，超过几分钟，我们来关心一下，这样或许还不会造成那么大的困扰。 MRT Taipei menyatakan bahwa staf dan petugas kebersihan akan memerhatikan waktu penggunaan toilet. Prinsipnya, jika melebihi waktu 15 menit, akan ada petugas yang datang untuk periksa dengan tujuan memastikan keamanan pengguna toilet. Menurut statistik, sangat sedikit orang menggunakan toilet hingga melebihi 30 menit dan menyebabkan alarm berbunyi. Untuk mengendalikan musim influenza dan COVID-19 secara masif, CCC mengumumkan pemberlakuan protokol pencegahan pandemi musim gugur dan dingin sejak 1 Desember hingga 28 Februari tahun depan, termasuk wajib masker pada 8 kategori tempat, penguatan notifikasi instansi medis, dan semua penumpang yang masuk Taiwan harus merampilkan surat keterangan negatif 3 hari sebelum boarding. Penumpang yang menolak akan dikenakan denda 10.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Selain itu, peraturan lalu lintas terbaru juga mulai berlaku. Revisi peraturan manajemen lalu lintas yang saat ini menetapkan penaikan dan penurunan penumpang dengan mobilitas terbatas tidak dikenakan aturan 3 menit pada garis kuning. Saat ini menambahkan anak di bawah 7 tahun juga tidak terikat oleh aturan 3 menit waktu penjemputan di garis kuning. Cuaca akan basah dan dingin di akhir pekan. Tekanan tinggi di benua Asia pada bulan Desember diperkirakan akan membawa udara dingin yang menyebabkan cuaca akan menjadi semakin dingin. 在桃园以北的这些区域，还有包含宜兰在内，可能低温会下探到约16至18度。那甚至在桃园以北的一些沿海空旷地区跟一些近山区的平地，不排除会有低于16度的低温出现。 Meskipun suhu kawasan tengah ke selatan masih bisa mencapai 27 hingga 28 derajat, tetapi suhu malam hari tinggal 19 hingga 20 derajat. Selain itu, CWB juga mengeluarkan peringatan hujan deras pada daerah pesisir Keelung, daerah pegunungan Taipei dan New Taipei, serta kawasan timur Taiwan. Masyarakat diimbau untuk waspada.